Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Eni dan teman-teman sekalian. Di kesempatan kali ini, kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusinya tentang tes kreativitas. Sebelum kelompok 3 melanjutkan presentasi yang akan dimulai pada hari ini, kelompok 3 akan memperkenalkan anggota kelompoknya terlebih dahulu. Yang pertama ada Bella Putri Pertiwi, yang kedua ada Muhammad Rendi Nur Rahman, yang ketiga ada Nabila Sakafa Isyah, dan yang terakhir ada Nurfadia Najwa Sabrina. Sejarah tes kreativitas. Kreativitas merupakan terjemahan dari kata creativity yang dalam bahasa Inggris mempunyai akar kata to create yang artinya mencipta. Kreativitas dibentuk dari kata sifat seseorang yang memiliki daya cipta. Guilford, seorang ahli psikologi yang memberikan perhatian yang besar terhadap masalah kreativitas dalam pendidikan. Pada tahun 1950-an, ia mempelopori penilaian kreativitas, bahwa pemikiran divergen dan komponen model kecerdasan manusia merupakan komponen krusial dari tes kreativitas. Hasil pemikiran Guilford mengenai tes kreativitas ini juga memiliki dampak yang besar pada peneliti berikutnya, yang juga membuat tes berdasarkan penilaiannya terhadap pemikiran yang berbeda dan menggunakan beberapa variasi kriteria penilaiannya. Misalnya Getzels dan Jackson 1962, Torrance 1966, Walah and Kogan 1965. Adanya pemikiran tersebut juga membuat sebagian besar tes kreativitas digunakan saat ini didasarkan pada teori kreativitas J.P. Guilford. Sebelum kami menjelaskan apa itu tes kreativitas, kreativitas sendiri merupakan potensi manusia yang dimiliki sejak lahir, kemudian berkembang menjadi kemampuan kreativitas yang berbeda kualitasnya sesuai dengan yang dialaminya. Sedangkan tes kreativitas itu adalah suatu tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir divergen, yaitu kemampuan memberikan bermacam-macam jawaban berdasarkan informasi yang diberikan, dengan penekanan pada keragaman, jumlah, dan kesesuaian. Dengan membedakan aspek kelancaran, kelenturan, orisinalitas, dan kerincian dalam berpikir, serta untuk merasakan dan mengamati adanya masalah, membuat dugaan tentang kekurangan, menilai dan menguji dugaan atau hipotesis, kemudian mengubah dan mengujinya lagi, dan akhirnya menyampaikan hasil-hasilnya. Selanjutnya ada tujuan tes kreativitas. Dari berbagai alasan yang dikemukakan untuk mengukur bakat kreatif, ada 5 alasan penting untuk mengenali bakat kreatif. Yang pertama, pengayaan. Tujuan utama tes kreatif adalah untuk mengidentifikasi bakat kreatif anak. Yang kedua, ada remediasi. Alasan lain untuk melakukan pengukuran adalah untuk mengenali mereka yang kemampuan kreatifnya sangat rendah. Meskipun demikian, program remedial dalam kreativitas masih sangat langka. Yang ketiga, bimbingan kejuruan. Penggunaan tes kreativitas untuk membantu siswa memilih jurusan pendidikan dan karir pada tahap awal. Selain itu, informasi mengenai kemampuan ini berguna dalam menyarankan siswa mengikuti pendidikan dan kejuruan yang menuntut kemampuan kreatif. Tujuan tes kreatif yang keempat itu ada evaluasi pendidikan. Pendidik sering mengalami kesulitan untuk memutuskan apakah sekolah akan menggunakan program pengembangan kreativitas. Sayangnya, kurangnya evaluasi hasil pendidikan menyulitkan untuk menentukan efektivitas programnya. Yang kelima, pola perkembangan kreatif. Pakar psikologi tertarik untuk mengetahui pola perkembangan kreativitas karena 2 alasan. Pertama, mereka ingin mengetahui perkembangan atau penurunan kreativitas pada berbagai tipe orang. Dan kedua, mereka ingin mengetahui apakah ada masa puncak di mana kreativitas sebaiknya dilatih.
Kegunaan tes kreativitas. 1. Identifikasi anak berbakat kreatif. 2. Penelitian. 3. Konseling. Identifikasi anak berbakat kreatif. Tes kreativitas sering digunakan untuk mengidentifikasi siswa berbakat kreatif untuk program anak berbakat intelektual. Lalu penelitian. Penelitian membantu kita memahami perkembangan kreativitas. Tes kreativitas dalam penelitian dapat digunakan dengan dua cara. Pertama, untuk mengidentifikasi orang-orang kreatif dan membandingkan mereka dengan orang-orang biasa. Kedua, tes kreativitas dalam penelitian dapat digunakan untuk menilai dampak pelatihan kreativitas terhadap kekreatifan peserta. Lalu konseling. Konselor atau guru BK di sekolah dasar dan menengah memerlukan informasi mengenai seorang siswa yang dikirim karena sikapnya yang apatis, tidak kooperatif, kurang berprestasi atau karena masalah lain. Mungkin saja siswa itu sebetulnya kreatif, tetapi tidak tahan akan pekerjaan rutin yang baginya membosankan, sikap guru yang otoriter, dan kurang memberikan kebebasan dalam ungkapan diri. Tes kreativitas dapat membantu konselor, guru, orang tua, dan siswa sendiri untuk mengenali dan memahami bakat kreatif siswa yang terpendam. Informasi ini memungkinkan guru untuk merancang kegiatan yang menantang dan menarik bagi siswa kreatif. Yang selanjutnya adalah pengembangan tes kreativitas, di mana dalam mengembangkan tes kreativitas ini terdapat 3 hal yang harus diteliti terlebih dahulu. Yang pertama adalah penyusunan butir tes kreativitas secara lengkap dari semua karakteristik kreativitasnya yang mengukur dimensi kelancaran berpikir, keluasan berpikir, keaslian berpikir, dan elaborasi ide. Yang kedua adalah tes kreativitas yang memenuhi validitas isi dan validitas konstruk. Dan yang ketiga adalah kreativitas yang memiliki nilai reliabilitas konsistensi internalnya memadai. Lalu di sampingnya adalah penilaian kreativitas, di mana penilaian kreativitas ini juga terdiri dari berbagai bentuk. Yang pertama adalah figural, di mana figural ini merupakan informasi mengenai produk baru yang dihasilkan dalam bentuk gambar. Figural juga terbagi atas auditory dan visual, di mana auditory ini merupakan informasi yang dirasakan dapat melalui pendengaran dan visual yang dapat dirasakan melalui penglihatan. Lalu yang kedua adalah simbolik, di mana informasi dianggap sebagai simbol atau tanda-tanda yang memiliki maknanya sendiri. Misalnya, angka atau huruf dari suatu abjad. Yang ketiga adalah semantik, di mana informasi dapat dirasakan dalam kata-kata atau kalimat, baik lisan, tertulis, atau dalam pikiran. Yang keempat adalah behavioral, di mana informasi dianggap sebagai tindakan individu atau perorangan. Jenis-jenis tes kreativitas. Yang pertama adalah tes yang mengukur kreativitas secara langsung dengan teknik tes. Tes yang mengukur kreativitas secara langsung dengan teknik tes ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, tes kreativitas verbal. Secara operasional, tes kreativitas verbal dirumuskan sebagai suatu proses yang tercermin dari kelancaran, keluasan, dan orisinal dalam berpikir. Tes kreativitas verbal disusun berdasarkan model struktur intelek dari Guilford dengan dimensi operasi berpikir divergen. Tes kreativitas verbal terdiri dari 6 subtes, yaitu permulaan kata, menyusun kata, membentuk kalimat 3 kata, sifat-sifat yang sama, macam-macam penggunaan, dan apa akibatnya. Lalu tes kreativitas figural. Tes kreativitas figural merupakan adaptasi dari circle test dari Torrance. Adapun perbedaan penilaian tes kreativitas figural dengan verbal, yaitu selain mengukur aspek kelancaran, keluasan, dan orisinalitas, tes kreativitas figural juga mengukur aspek elaborasi, yaitu menambahkan,
melengkapi atau mengembangkan suatu bentuk agar menjadi lebih variatif dan menarik. Tes kreativitas figural merupakan tes dengan cara melengkapi, menambahkan, atau mengembangkan suatu bentuk melalui coretan-coretan yang berupa gambar. Tes ini dilakukan dengan penyelesaian yang singkat. Sebagai contoh yaitu 10 menit dapat diberikan dalam kelompok dan materialnya sangat sederhana. Tes yang mengukur unsur-unsur kreativitas. Kreativitas merupakan suatu konstruk yang multidimensional, terdiri dari berbagai dimensi, yaitu dimensi kognitif atau berpikir kreatif, dimensi afektif atau sikap dan kepribadian, dan dimensi psikomotor atau keterampilan kreatif. Masing-masing dimensi meliputi berbagai kategori, seperti misalnya dimensi kognitif dari kreativitas berpikir divergen mencakup antara lain kelancaran, kelenturan, dan orisinalitas dalam berpikir, kemampuan untuk merinci atau kolaborasi, dan lain-lain. Tes ini diadaptasi dari Creative Attitude Survey yang disusun oleh Sever untuk siswa SD dan SMP yang dilakukan dalam waktu 15 menit dengan pilihan jawaban ya atau tidak. 3. Tes yang mengukur ciri-ciri kepribadian kreatif. Tes ini memiliki 4 ciri. Yang pertama, tes mengajukan pertanyaan. Yang kedua, tes risk-taking. Yang ketiga, tes figure preference. Dan yang keempat, tes sex role identity. 4. Pengukuran bakat kreatif secara tidak langsung dengan teknik non-tes. Dalam tes ini, upaya mengatasi keterbatasan tes tertulis untuk mengukur kreativitas dirancang beberapa pendekatan alternatif. Yang pertama, daftar periksa atau checklist dan kuesioner. Alat ini disusun berdasarkan penelitian tentang karakteristik khusus yang dimiliki pribadi kreatif. Yang kedua, daftar pengalaman. Teknik ini menilai apa yang telah dilakukan seseorang di masa lalu. 5. Pengamatan langsung terhadap kinerja kreatif. Dengan mengamati bagaimana orang bertindak dalam situasi tertentu, nampaknya merupakan teknik yang paling absah, karena observer dapat mengamati secara langsung kegiatan yang dilakukan oleh individu, sehingga mengetahui tingkat kreativitas dari individu tersebut. Tetapi pengamatan ini dapat memakan waktu dan dapat pula bersifat subjektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi tes kreativitas. Yang pertama adalah faktor eksternal yang meliputi faktor lingkungan keluarga, di mana memiliki keluarga yang harmonis dan demokratis ini dapat mendorong individu untuk mengekspresikan diri tanpa merasa adanya tekanan dan hambatan. Yang kedua adalah faktor lingkungan sekolah, di mana sekolah sebagai lingkungan kedua setelah keluarga harus memiliki suasana dan kondisi yang baik untuk menentukan kreativitas individu itu dapat berkembang. Lalu yang ketiga adalah faktor lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat bersifat heterogen dan memiliki kultur yang berbeda. Lingkungan yang tidak kondusif dapat mengakibatkan individu tidak dapat berkembang tingkat kreativitasnya. Faktor yang kedua adalah faktor internal, di mana faktor internal ini meliputi jenis kelamin, di mana jenis kelamin ini berpengaruh terhadap kreativitas. Karena biasanya anak lelaki cenderung lebih besar kreativitasnya daripada anak perempuan, terutama setelah masa kanak-kanak. Hal ini itu disebabkan karena adanya perbedaan perlakuan antara anak laki-laki dan perempuan. Karena biasanya anak lelaki dituntut untuk lebih mandiri sehingga dapat berani mengambil resiko dibanding anak perempuan. Lalu selanjutnya adalah urutan kelahiran. Anak sulung, anak tengah, dan anak bungsu biasanya memiliki tingkat kreativitas yang berbeda. Anak yang lahir di tengah, belakang, dan anak tunggal cenderung lebih kreatif daripada anak yang lahir pertama.
Hal ini disebabkan karena biasanya anak sulung lebih ditekankan untuk menyesuaikan diri oleh orang tua, sehingga ia biasanya menjadi lebih penurut dan kreativitasnya itu mati. Lalu yang selanjutnya adalah intelijensi anak. Anak yang intelijensinya tinggi pada setiap tahapan perkembangan cenderung menunjukkan tingkat kreativitas yang lebih tinggi dibanding anak yang tingkat intelijensinya rendah. Karena biasanya anak yang pandai ini lebih banyak mempunyai gagasan baru untuk menyelesaikan konflik yang ada dan mampu merumuskan penyelesaian dari konflik tersebut. Lalu yang terakhir adalah tingkat pendidikan orang tua. Hal ini tuh disebabkan karena banyaknya prasarana serta tingginya dorongan dari orang tua sehingga memupuk anak-anak untuk menampilkan daya inisiatif dan kreativitasnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kreativitas tumbuh dan berkembang karena adanya faktor-faktor dari faktor internal dan faktor eksternal tersebut. Baik, pada slide kesimpulan ada tes kreativitas merupakan serangkaian tes yang dilakukan untuk mengukur kemampuan individu dengan membedakan aspek kelancaran, kelenturan, orisinalitas, dan kerincian dalam berpikir. Sehingga dengan melakukan suatu tes kreativitas, individu menjadi mengetahui kemampuan baru yang ada pada dirinya yang sebelumnya tidak diketahui. Diadakannya serangkaian tes kreativitas juga akan memudahkan guru BK untuk mengetahui kemampuan khusus yang dimiliki oleh siswa, sehingga guru mampu memberi kebebasan namun tetap mengarahkan serta memberikan dorongan untuk mengembangkan kemampuan, potensi, dan kreativitas yang dimiliki siswa agar berkembang dengan optimal. Sekian pemaparan materi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.